Halo juragan, kembali lagi bersama saya Diku dari Toko Deres. Nah, beberapa hari terakhir mungkin Toko Deres tidak upload ya, kurang lebih 3 hari karena ada ya kebutuhan mendadak dari Toko Deres sendiri. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang tanaman terong. Bagaimana cara melakukan pemupukan tanaman terong di musim hujan. Sebenarnya untuk pemupukan terong di musim kemarau dan musim hujan itu tidak terlalu berbeda juragan. Yang harus diperhatikan saat menanam terong di musim hujan itu adalah di kondisi kelembaban tanaman. Ini sangat berpengaruh di tanaman terong. Tentunya untuk pemupukannya juga sedikit berbeda dibandingkan di musim yang kemarau. Nah, saya yakin di sini juragan pasti sudah tahu untuk cara menjaga kelembapan pada tanaman. Seperti semisal meninggikan bedekan, mengatur jarak tanam yang sedikit renggang dan yang lain sebagainya. Nah, di sini saya akan fokus ke yang pemupukan juragan karena yang di menjaga kelembapan itu sudah ini ya, kemungkinan besar juragan sudah tahu semua. Jika juragan belum tahu bisa cek video Toko Deres yang sebelumnya ada tentang membahas jarak tanam yang ideal saat musim hujan. Pertanyaan yang selalu ditanyakan petani ke petani lain atau ke yang narasumber yang terpercaya itu biasanya di cara pemupukan saat musim hujan, baik itu tanaman cabai, tanaman terong, dan yang lain sebagainya. Nah, terus bagaimana cara pemupukan terong di musim hujan yang baik dan benar? Nah, di sini saya punya caranya, juragan bisa coba aplikasikan atau tidak juga tidak apa-apa, terserah juragan. Semua itu kembali ke pilihan juragan masing-masing. Yang pertama kita ke pemupukan dasar. Nah, untuk pemupukan dasar ini terbilang sangat mudah juragan. Juragan hanya memerlukan atau membutuhkan pupuk kompos kurang lebih setengah kilo ke setiap lubang tanam. Setiap lubang tanam diberi pupuk kompos sebanyak kurang lebih setengah kilo, dan ini diaplikasikannya sebelum juragan menanam bibit. Jadi ini di persiapan lahan. Kira-kira untuk selisih waktunya itu sekitar 2 minggu. Itu 2 minggu sebelum tanam juragan harus melakukan pemupukan dasar ini. Kenapa harus jauh-jauh hari ya? Karena untuk tanahnya itu bisa menyerap pupuk yang kita aplikasikan atau kita berikan pada pemupukan dasar. Nah, untuk pemupukan dasar juragan kurang lebih seperti itu saja, sangat mudah kan, tidak jauh berbeda dari yang melakukan pemupukan di musim kemarau. Kita ke pemupukan susulan. Nah, pemupukan susulan ini agak sedikit berbeda ya juragan, harus diperhatikan, harus disimak sangat teliti. Pemupukan susulan ini dilakukan saat tanaman sudah mencapai usia 1-2 minggu setelah tanam. Di usia ini juragan bisa lakukan pemupukan susulan pada tanaman terong. Nah, di usia ini juragan hanya memerlukan atau bisa menggunakan pupuk NPK saja yang mengandung unsur hara mikro. Terlebih lagi jika tanah yang juragan tanami terong itu tadi bertekstur tanah liat yang berlempung ya juragan. Nah, ini juragan bisa menggunakan pupuk NPK saja. Untuk dosisnya di sini juragan hanya perlu mengaplikasikan sebanyak 10 gram per tanamannya. Nah, untuk pemberiannya biasanya itu diberikan dengan jarak antar tanaman. Jadi dari tanaman terus ke pemupukannya itu sekitar 5 cm saja ya juragan. Nah, mengingat pada kondisi musim sekarang ini di mana setiap harinya hujan, juragan juga perlu menutup pupuk tadi dengan tanah supaya untuk pupuknya itu tidak terbuang sia-sia karena hanyut oleh air hujan. Jadi bisa ditutup menggunakan tanah. Ini kalau di musim hujan. Nah, untuk caranya ditabur ya juragan, atau juga bisa menggunakan cara tugal. Pemupukan susulan selanjutnya dilakukan saat tanaman sudah mencapai usia 35 hari dan 49 hari. Nah, di umur 35 dan 49 hari ini juragan itu untuk dosisnya sama ya. Nah,
yang pemupukan susulan kurang lebih seperti itu juragan. Bagaimana? Mudah kan, tidak terlalu susah. Ya untuk cara pemupukannya sama dengan yang musim kemarau mungkin, tapi untuk yang beda itu di bagian dosisnya. Jadi ini juga tidak bisa menjadi patokan juragan, karena untuk setiap tanaman di kebun juragan masing-masing kan kondisinya berbeda dan juga tidak akan sama kan. Intinya harus tetap amati tanaman terong juragan apakah kekurangan unsur hara tertentu atau tidak. Jika memang kekurangan bisa ditambahkan, kalau tidak ya tidak perlu. Nanti kalau kelebihan juga tidak bagus bagi tanaman, bisa mati karena overdosis. Nah, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah kapan waktu pemupukan tanaman terong yang tepat saat musim hujan. Biasanya ini juga sering pertanyaan ini sering muncul. Menurut saya pribadi sebenarnya ada dua pilihan saat melakukan pemupukan tanaman terong di musim hujan. Yang pertama, juragan bisa melakukan pemupukan sebelum hujan. Terus yang kedua itu bisa melakukan pemupukan setelah hujan. Nah, tapi untuk menurut saya pribadi juragan lebih enak atau lebih baiknya itu dilakukan saat sebelum hujan. Karena apa? Kita tidak perlu menyiram lagi tanaman karena sudah diguyur oleh air hujan. Tapi itu juga kembali lagi ke kondisi lahan dan tanaman juragan. Intinya jangan sampai untuk tanaman terong juragan itu kelebihan air atau kekurangan air atau overdosis unsur hara tertentu, jadi harus tetap dijaga dan diamati. Intinya melakukan pemupukan sebelum dan sesudah hujan itu sama-sama bagus. Tergantung pilihan juragan juga mau pilih yang mana. Nah, kurang lebih seperti itu saja juragan yang bisa saya bagi di video kali ini. Oh iya, dan jangan lupa juragan jika ingin menanam tanaman terong, pastikan juragan menggunakan benih-benih yang sudah unggul atau varietasnya itu memang jelas. Di sini saya akan merekomendasikan benih terong yang bisa juragan coba jika ingin menanam terong saat musim hujan. Yang pertama itu ada benih Rate Ungu dari cap kapal terbang. Terus ada benih Yuvita dari cap panah merah. Terus ada benih Yumi juga dari cap panah merah. Dan yang terakhir ini adalah benih legendnya juragan, karena benih ini susah dicari dan menjadi buruan para petani, yaitu benih Antaboga. Nah, juragan tinggal pilih saja sesuai kebutuhan juragan, sesuai selera juragan dan sesuai dari kantong juragan ya. Jangan beli benih yang mahal-mahal, nanti juga akan merepotkan juragan sendiri kalau memang benihnya tidak jelas. Nah, juragan bisa mendapatkan benih-benih yang saya sebutkan tadi di tokoderes.com. Untuk linknya saya taruh di deskripsi seperti biasa, atau bisa langsung klik yang di atas ini ya. Nanti akan langsung diarahkan ke website Tokoderes. Di sana juragan bisa tahu untuk harganya, bisa cek harga di sana, dan untuk spesifikasi lebih jelasnya di sana juga lebih ada. Jadi juragan akan lebih mantap saat membeli benih yang ingin dibeli. Oke, kemungkinan segitu saja juragan. Sekian video dari saya dan sampai ketemu di video berikutnya.